Dukung saya jadi presiden, saya akan membawa negara ini ke jalan yang benar. Dukung saya jadi presiden, saya akan bawa negara ini ke jalan yang benar. Nah, jadi kalau menurut kalian, mana yang bisa dipercaya? Kalau menurut Jokowi sih, yang ini nih. Pemimpin yang mikirin rakyat, itu kelihatan. Dari mukanya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Nah, padahal di acara relawan itu, Jokowi itu tidak menyebut loh soal siapa nama yang akan di-endorse untuk pemilu 2024 yang akan datang. Tapi ada 3 politisi yang langsung merespons dengan merubah gaya rambutnya di saat yang bersamaan. Nah, ada yang merubah dari putih jadi hitam. Yes! Ada yang merubah dari hitam jadi putih. Wow! Dan ada juga yang nggak ngerubah warna rambut, tapi tetap ikut potong rambut. Dan yang makin bikin unik lagi, ketiga politisi ini ngepost di medsosnya masing-masing di hari yang sama, yaitu 27 November atau 24 jam setelah Presiden Jokowi menyebut kode atau siapa sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia. Bapak-bapak ini FOMO kali ya kalau kata anak muda, atau fear of missing out. Nah, bahkan calon yang paling senior pun nggak mau kalah. Katanya dia punya banyak rambut putih. Tapi bener ada nggak sih? Coba dicek. Ini putih banyak kan? Nah, jadi emang nggak aneh kalau 4 tokoh tadi ngerasa punya kaitan dengan apa yang disebutkan oleh Jokowi. Apalagi namanya selalu muncul dalam berbagai survei terkait dengan elektabilitas calon presiden dan wakil presiden di pemilu 2024. Ya, kalau ada balap-membalap ya tipis-tipis lah. Nih, kita kasih lihat hasil survei dalam kurun 2 bulan terakhir sebelum tutup tahun. Polanya sama, Anies naik, gitu ya, naik tajam setelah deklarasi. Ya. Kemudian Pak Prabowo turun yang warna kuning, kemudian Ganjar sedikit turun dibanding survei September sebelum deklarasi. Tapi penurunan yang agak jauh memang Pak Prabowo. 3 nama yang paling kompetitif, yaitu Ganjar, Anies, dan Prabowo, begitu ya. Tahun 2022 emang dipenuhi dengan sejumlah intrik dan juga manuver dari sejumlah elit partai politik. Tapi saking banyaknya, baru ada 1 calon yang resmi dideklarasikan untuk jadi bakal calon presiden 2024. Siapa lagi kalau bukan Anies Rashid Baswedan. Bismillah, kami terima, kami siap jalan bersama. Eits, tapi sabar dulu. Anies belum tentu bisa nyalon karena sampai sekarang Nasdem belum punya kesepakatan dengan PKS dan juga Demokrat tentang siapa yang akan mendampingi Anies dalam Pilpres 2024. Kalau tidak ada kesepakatan, koalisinya terancam bubar. Nah, ini sama juga dengan Koalisi Indonesia Bersatu sebagai koalisi yang telah terbentuk sejak awal. Dari awal tahun hingga akhir tahun, mereka masih ngebahas soal visi misi calon presiden untuk pemilu 2024. Kalau ibarat skripsi, ini penyusunannya sudah akan dimarahin nih sama dosen karena kayaknya paling tebel. Kita nih sekarang sudah masuk tahap berikutnya bicara tentang visi apa yang mau disampaikan oleh KIP, dan setelah ini nanti kan visi ini setelah dirumuskan akan didialogkan dengan masyarakat. A few moments later. Karena itu tadi kami semua di sini menyampaikan gagasan konsep itu tentu terbuka untuk mendapat masukan-masukan. Ya, namanya juga intrik politik di tahun pemilu. Ya, semuanya sah-sah aja. Tapi kayaknya semua sepakat nih sama apa yang dibilang sama Prabowo. Nih. Deklarasi gampang. Ya kan? Yang penting kita menang. Menang untuk apa? Menang untuk menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia. Nah, bicara soal politik artinya bicara soal seni kemungkinan atau the art of the possibilities, yang mana artinya tahun depan masih ada begitu banyak kejutan yang menanti. Salah satunya adalah bagaimana kita melihat suksesor pengganti Presiden Jokowi yang hanya bisa memimpin selama 2 periode.
Namun, menurut Direktur Eksekutif Lingkar Survei Indonesia, Jayadi Hanan, yang menilai bahwa tahun depan sebagai kegalauan politik 2023 karena bisa disebabkan oleh sejumlah hal. Yang pertama, jika calon presiden yang selama ini digadang menjadi calon presiden tidak dideklarasikan oleh partainya. Yang kedua, koalisi yang selama ini sudah mulai terbentuk bisa saja bubar jika tidak ada kesepakatan jelang pendaftaran. Dan yang ketiga, ini yang paling berbahaya adalah bagaimana jika isu penundaan pemilu dan juga perpanjangan masa jabatan presiden kembali terekspos di publik.